Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kade Rustika Dewi. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem dari SMK Negeri 1 Anggapura. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan kerja saya, yaitu Bapak Inyoman Jebri, serta didampingi juga oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Imade Sudarmo. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Apa kabar Pak Nyoman? Sehat ya Pak Nyoman ya? Baik Pak Nyoman, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya, terkait observasi yang telah kemarin kita lakukan ya. Baik, bagaimana perasaannya Pak Nyoman setelah diobservasi kemarin? Perasaan saya setelah melakukan observasi dan selama observasi, yang pertama selama observasi ya, saya merasa canggung karena didampingi oleh ibu, jadi agak plong. Begitu ya. Jadi pembelajarannya kadang-kadang tidak sesuai dengan cinta bolak-balik, tapi intinya ketemu di tujuan gitu. Baik, yang penting sudah ya, tahapannya sudah ketemu berarti ya kemarin ya. Bisa diceritakan nggak Pak Nyoman bagaimana area pengembangan yang kemarin ingin Pak Nyoman amati dan tahapan belajar yang sudah dilakukan itu bisa diceritakan? Untuk tahapan pengembangan untuk tujuan pengembangan yang ingin dicapai, areanya itu kan ada dua, yang pertama ada pengetahuannya dan kedua dari keterampilannya. Dari dua area pengembangan yang ingin saya amati, kedua-duanya berjalan dengan cukup baik karena dia dari hasilnya patokannya adalah keterampilannya, KKBP-nya terpenuhi semuanya dengan diambang batas nilainya di atas 70 titik. Baik dari pengetahuan, untuk keterampilannya saya lihat dari kemampuan siswa untuk menyampaikan ke depan kelas hasil diskusi yang mereka lakukan selama proses pembelajaran berdasarkan PBL program based learning-nya mereka kerjakan. Berarti berdasarkan penilaian yang Pak Nyoman sudah lakukan sudah di atas KKM semuanya ya. Kalau misalnya nih Pak Nyoman kasih rentang nilai nih, sejauh mana keberhasilan dari pengembangan kedua aspek tersebut, dari pengetahuan dan keterampilan? Kalau dari segi pengetahuan ini saya bagi dua saja. Yang pertama berdasarkan siswa yang sudah mampu melebihi tujuan pembelajaran. Yang kedua masih berada di tahap yang siswa kedua adalah siswa yang hanya mampu mencapai nilai KKM. Kalau untuk mencapai KKM yaitu siswa maksimal dapat nilai 70 berdasarkan kemampuan mereka. Tapi untuk yang mampu berbicara, mampu menjawab semua pertanyaan saya, yaitu dari segi pengetahuan, rentang nilainya di atas 80 sampai dengan 85 segitu. Nah dari untuk keterampilan kan yang dilihat adalah ada beberapa kriterianya berdasarkan modul yang kemarin, itu siswa mampu mempresentasikan bagaimana dia berkata, apakah ada yang kurang dari segi kalimat, adakah menggunakan kata-kata atau kurang dalam bahasa karya yang kurang dalam menyusun angkanya saya lihat. Jadi yang mampu berbicara mungkin di sana hanya, kalau dari keterampilan karena ini sama dengan kelompok, jadi bukan ketua kelompoknya aja yang maju mewakili, jadi kira-kira ada 11 orang yang sudah mampu berbicara dengan baik berdasarkan materi yang sudah saya berikan. Oke, berarti untuk Pak Nyoman, menurut Pak Nyoman di aspek keterampilan ini sudah lebih baik ya? Lebih baik dibandingkan ya. Okay. Artinya sudah berjalan dibandingkan dengan yang dulu kepercayaan diri siswa untuk maju ke depan tuh sudah meningkat ya dibandingkan dengan sebelumnya. Oke. Kira-kira kalau Pak refleksi gitu ya, apa yang masih kurang dalam proses pembelajaran itu? Kalau untuk pertama refleksi diri sendiri aja dulu kan. Jadi refleksi yang kurang dari saya yaitu mengapresiasi siswa. Jadi siswa yang maju ke depan, yang berbicara, yang menyampaikan pendapatnya, yang bertanya, saya kurangnya itu menyampaikan apresiasi buat mereka. Kamu tuh sudah bagus nih, kamu sudah kerja kelompoknya sudah bagus, sudah Bapak amati, sudah mampu gotong royong sesuai dengan tujuan kita itu. Kemudian penyampaiannya sudah lugas gitu, kata-kata yang susun, jadi ini berpadukan dengan materi sebelumnya, itu angga-angga bahasa Bali dia sudah gunakan dengan baik. Itu yang kurang. Tetapi saya sudah lakukan kembali di pihak grup saja, saya sampaikan ucapan terima kasih karena siswa sudah mau ke depan, sudah mau belajar sesuai dengan saya inginkan. Nah, untuk kemudian refleksi pembelajaran di kelas, kemarin ada beberapa saya tanya untuk materinya dari sebelum dan sesudah, mereka menganggap dengan materi pidato ini saya paham urutan untuk berbicara. Jadi ketika saya berbicara, siapa sih yang saya ucapkan terima kasih duluan? Harus apa dulu, ucapkan puji syukur kepada Tuhan. Jadi dia tahu walaupun konteksnya nanti ketika dia bicara tidak dalam materi pidato seperti itu. Berarti di mengapresiasi ya, menurut Pak Mang tuh rasanya waktu ini tuh kurang ya. Gitu ya. Kira-kira kenapa itu latar belakangnya? Yang
yang kurang kenapa sih yang apresiasi itu kurang ya? Karena mungkin selama pembelajaran itu saya mainnya yang mengucapkan terima kasih itu apresiasinya untuk yang ke depan saja, yang tampil saja. Jadi keburu waktu nih sudah jam 90 atau nggak 80-an lah kalau jam normal itu. Ya udah dah langsung istirahat gitu. Jadi mengucapkan setelah refleksi ya udah saya simpulkan pembelajarannya, kemudian saya tanya balik gimana keadaannya, kemudian selesai. Kemudian saya tutup dengan paham. Jadi kadang-kadang saya lupa mengucapkan terima kasih secara besar walaupun saya sudah bekerja tapi saya lupa mengucapkannya. Tapi maksudnya ini apresiasi secara klasikal gitu ya? Klasikal. Tapi kalau pribadi dia ke depan mewakili kelompok sudah. Cuma klasikal itu aja. Tapi kan siswa juga butuh perhatian semuanya, tidak hanya kedua orang ke depan. Iya. Jadi itu ya tadi. Terus nah ini dari segi aspek tadi yang pengetahuan dan keterampilannya ya. Jadi tadi kan masih kurang katanya itu ya, sudah meningkat dari sebelumnya tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Kira-kira apa rencana yang akan Pak Nyoman lakukan ke depannya untuk meningkatkan kedua aspek tersebut? Untuk meningkatkan kedua aspek itu dari segi pengetahuan dulu ya. Nanti berdasarkan pengalaman saya kemarin, kesiapan belajar kemarin, mungkin saya akan mengambil dari 11 orang itu sebagai tutor sebaya. Jadi nanti ketika kelompoknya yang sudah heterogen, kesiapan belajarnya saya sudah lihat, bisa tempatkan dia berdasarkan kemampuan. Jadi dia bisa bertanya kepada temannya yang sudah mampu kalau memang sangat saya takut. Kemudian untuk segi keterampilan, untuk mengetahui dia mampu berbicara ke depan, nah kebetulan nanti ada yang materinya ada dikesan, jadi dia akan membawakan materi pedagog berdasarkan secara langsung. Jadi bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berintonasi. Jadi saya akan mencoba dengan materi yang lain mungkin meyakinkan dia mampu. Mungkin di materi tambahannya saya sampaikan melalui video pidato dan contoh pidato yang baik saya berikan walaupun itu bukan dari saya, mungkin diambil dari YouTube mungkin bisa. Karena kan tidak semuanya baik untuk saya, mereka juga baik. Ya. Jadi nanti untuk di pengetahuan ada tutor sebaya seperti itu ya. Untuk di video itu ada, untuk di keterampilannya itu memberikan contoh video pidato ya. Bagaimana dengan nanti indikator keberhasilannya ini, yang dari pengetahuan dan video pidatonya ini? Untuk ketercapaian keberhasilan indikator pasti tetap berhadapan kepada KKM dan juga hasil pembelajaran sebelumnya. Berapa persen ya waktu pertama, karena ada 2 pertemuan. Jadi pertemuan pertama dia hanya mempelajari strukturnya dan juga menciptakan salah satu bagiannya. Yang kedua bagaimana dia mampu menciptakan semuanya. Itu bertawar. Untuk keterampilannya mungkin kayak kemarin 11 orang, sekarang bisa nggak yang 11 orang itu digantikan dengan 20 orang seandainya gitu. Oh gitu. Tergantung nanti yang bisa nampil gitu ya. Kalau misalnya untuk pidato itu ada gini mungkin rubrik penilaian yang digunakan? Ya, ada rubrik penilaian untuk ada penilaian berdasarkan pengetahuan dan juga keterampilan. Ini dilihat yang mungkin di kedua ini lebih cenderung ke keterampilan karena dia akan langsung ke depan membawakan pidato. Jadi saya lihat nanti dia intonasinya kayak gimana. Kemudian seberapa mampu dia menjawab pidato itu. Oke. Jadi ada juga ekspresinya gitu ya, kemudian penguasaan audiens bagaimana seperti itu. Ya, siap. Pak Nyoman kira-kira butuh gini ya dukungan dari dukungan pasti gitu ya. Saya juga kadang-kadang membutuhkan karena saya punya GP kecil di kelas ya 3 orang sekolah ini. Kadang-kadang saya bertanya nih untuk kalau siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara gimana sih caranya? Kayak saya minta sama mereka karena berbicara ini adalah materi dari berbicara dan berbahasa. Jadi saya dapatkan dari mereka. Kalau dari guru lain mungkin yang lebih cenderung guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris saya nggak ngerti. Bahasa Indonesia karena materinya sama, pidato dan pidato sama ya, strukturnya sama, isinya sama, tujuannya juga sama. Oh iya, siap. Berarti butuh dukungan dari rekan di NGMP-nya ya, sebagai intern ya. Oke, baik. Kira-kira kapan ini dilakukan proses pembelajarannya? Mungkin setelah PTS ya, di awal November mungkin ya. Awal November. Ya, karena sekalian yang materi wacana. Baik, Pak Nyoman, demikian diskusi pasca observasi kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin selanjutnya dari Bapak Made, Pak PP, ada yang ingin disampaikan terkait diskusi pasca observasi yang sudah saya lakukan. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan luar biasa sekali Bu Kade ya, sudah mampu membawakan supervisi coaching. Supervisi coaching ini penting nanti dimiliki oleh semua guru untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan sebagai calon pemimpin masa depan untuk pendidikan Indonesia ini. Nah, terkait dengan supervisi coaching yang sudah Ibu Kade lakukan ini sudah sangat baik sekali. Sudah memunculkan
hal-hal yang ditentukan dalam coaching dengan model Tirta ini ya. Dimana tadi sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga kegiatan coaching yang ditampilkan oleh Bu Kade dengan Pak Komang ini terlihat sangat nyambung itulah, sangat nyambung, kemudian mengalir tanpa terlihat kaku, semuanya terlihat santai. Nah, seperti itulah nanti agar bisa kita sebagai guru mampu mengembangkan diri untuk kedepannya. Jadi teknik coaching yang Bu Kade lakukan sudah sangat baik. Nah, kemudian sudah mampu memunculkan apa nanti aktivitas yang akan dikembangkan, tujuannya, kemudian ukuran keberhasilan serta rencana kapan akan melakukan pengembangan untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Mungkin seperti Nike yang bisa saya sampaikan kepada. Jadi secara umum praktik coaching pada tahap pasca observasi ini sudah sangat luar biasa sekali. Mungkin terus berlatih untuk lagi perbaikan supervisi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Made, terima kasih banyak Pak Nyoman Jepri. Baik, demikian dialog pasca observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih banyak.